Mas Ade, Ya, udah berapa lama nih Marina ini? kalau Marina ini berdiri sekitar 1 tahunan ini. 1 tahun itu dalam waktu untuk masa pembangunan Oh, dari nol ya, dari dari bangunan nol, ya, dari benar-benar dari lahan. nol, dari lahan. Jangka waktu 42 unit ini selesai dalam waktu 1 tahun. Setahun. Ini sekarang 42 unit nih. Total 42 unit. Masih ada rencana perluasan nggak? Kebetulan perluasan kita bukan di sini, tapi di proyek lain ada di Jombor. Oh, di wilayah lain ya. Iya, di wilayah lain. Yang di sini udah off tuh 42 unit. 42 unit. Oke, nanti kita ngebahas yang soal yang di yang lain ya. Oke. Aku pengen tahu nih, ini waktu aku lihat tadi, aku pikir bukan villa, aku pikir perumahan. Tiba-tiba ketemu Mas Payemu kan, saya pikir dia udah pindah rumah di sini. Nggak tahu ya, nggak nginep. Enak banget dia nginep di sini. Iya, karena kita penginapannya meskipun skala bintangnya bintang 4-5, tapi harga kita masih murah kok, terjangkau. Itu, jadi gini, tadi itu aku pikir kan, ya pertama aku pikir ini perumahan. Iya. Lihat Mas Paimo, setahu aku kan beliau ini kan tinggal di Kalasan. Betul. Kok tiba-tiba dari Ngaglik, beli rumah baru apa di sini gitu kan? Enggak, aku lagi nginep nih namanya Mas Rede katanya. Hah? Aku tuh kaget. Iya. Itu udah lama nggak ketemu ya? Lama banget, tahunan. Ya. Tiba-tiba aku tahu yang gini, yang aku tahu tuh dulu kalau nggak salah ada di mana tuh, Banyu Biru apa? Ya, nah ini itu salah satu produknya Banyu Biru. Ini yang kedua. Ini proyek pertama Banyu Biru sebenarnya. Tapi lebih dulu mana ini sama yang sana itu? Yang Banyu Biru lebih dulu Banyu Biru karena induknya itu Banyu Biru. Oh gitu. Nah, singkat cerita, aku pikir kan Mas Eda kan di sana. Iya. Makanya aku penasaran, aku ngajak kita podcast dulu deh. Aku pengen tahu nih, kok bisa setahun ini nggak ketemu, tiba-tiba ngelola satu kawasan cottage villa. Betul. Ini ngambil konsep apa nih? Spanyol? Apa? Kita konsepnya Eropa. Eropa ya? Ya, Eropa. Nah, aku lihat, perumahannya keren. Itu kok kecil-kecil, ternyata kamar-kamar. Ini Mas Paibo, nih pertanyaan saya nih, sebelum jauh. Ini dibonusin nginep di sini atau memang dia nginep? Apa dia lagi liburan? Dia lagi liburan, tapi saya kasih diskon. Diskon? Iya. Oh, ini dalam rangka diskon sama teman atau memang program? Enggak, ini memang baru kita ada program di mana kita masih baru aja launching nih. Kita baru launching 3 bulan ini. Baru launching 3 bulan ini, kita kasih promo dengan harga 500 ribuan per malam. Per malam 500 ribuan? Iya. 499 ribu. Kenapa harus nanggung 99 tuh nyebelin tau? Ya karena biar diingat orang sih, Pak. Pengusaha berangkat jangan berangkat dari sales. Iya. Dulu saya itu sales. Saya marketing properti dari 2007. Tiba-tiba jadi pengusaha. Sebenarnya bukan pengusaha ya, kebetulan Tuhan ngasih jalan lain. Jalan lain itu kan nggak mungkin bisa tercapai kalau nggak diubah. Betul. Tapi gini Mas, lepas dari itu semua, aku memang kagum sama Mas Dede. Terutama hari ini kita bisa podcast. Walaupun gue paksain nih orang gue podcastnya, gue nggak lewat aja. Soalnya saya orangnya malu-malu. Enggak, rasa penasarannya begini. Saya ini pengen jadi pengusaha, Mas. Yang sukses, artinya sukses itu kan tidak harus pengusaha besar ya. Paling enggak usahanya stabil. Nah, ngelihat Mas perjalanan Mas Dede, karena walaupun kita nggak akrab, tapi kan kita saling kenal. Iya, betul. Tahu latar belakang Mas Dede. Ketemu sekali 2 kali, terus tahun kita nggak ketemu lagi, sudah kayak gini. Aku tahu sih yang jadi moto perjuangan Mas Dede. Tapi buatku moto itu kan cuma spirit ya. Yang membuat ini semua berhasil. Aku mau tanya, investasinya berapa banyak? Sebenarnya kalau ngomongin investasi itu nggak banyak sih Pak Nyang. Cuma kita itu mainnya konsep. Jadi setiap konsep itu kan pasti membutuhkan waktu, membutuhkan perjuangan ya. Ya pasti. Dan yang paling utama kan relasi. Nah,
di mana sebenarnya perusahaan Banyu Biru ini kita bangun bersama-sama investor. Ada investor. Ada. Enggak sendirian. Enggak. Karena unit-unit di Marina 1 Villa ini ada investornya per unit. Gitu. Oh gitu. Ya. Enggak. Ada investor per unit. Ini ada 24 unit. 42 unit ya kan? 42 unit. Maksudnya ini Mas Dede bangun sekaligus atau memang Mas Dede siapin coupling tapi memang direncanakan untuk diperuntukkan untuk kawasan cottage, penginapan gitu. Tapi dijual istilahnya apa sih? Diinvestasikan. Ya, namanya investasi bangunan. Jadi setiap unit ini ada 42 unit nih. Ini setiap unitnya ada investornya atau pemiliknya, tapi hanya pemilik bangunan dan semua ternotariskan. Ya oke. Saya ngerti itu, pemilik bangunan. Dia beli. Iya, beli investasinya. Oh, investasinya, bukan berarti kayak kita beli rumah. Beda. Beda. Oh, ya mungkin konteksnya orang itu belum memahami tentang investasi ya. Mungkin kebanyakan orang masih belum tahu tentang investasi yang saya jalankan. Jadi kalau orang tahunya beli rumah putus gitu ya. Tapi setelah itu di saat rumah itu tidak digunakan, apakah akan bisa berkembang untuk menghasilkan pundi-pundi uang? Enggak kan? Ya belum tentu, hanya investasi investasi masa yang akan datang aja. Iya, rumah kan? Rumah toh. Itu lama. Mungkin gini Mas Dede, coba saya menerjemahkan dengan pikiran saya ya, dengan pengalaman saya. Mas Dede kan tahu saya di film. Betul. Hampir sama nggak, misalkan saya bikin film nih. Saya investasikan ke para investor nih. Ketika film ini jadi, investor itu kan cuma punya hak profit dari masa edar selama kontrak aja. Betul, film ya. Betul. Tetapi hak edarnya milik saya. Mereka itu hanya punya hak intelektual. Nama mereka nggak terhapus, hak-hak mereka dari keuntungannya nggak terhapus. Mereka tetap punya pasif income. Betul. Ya hampir sama sih Paknya. Hampir sama ya? Iya hampir sama. Bedanya kalau di perfilman kan mungkin itu si investor mendapatkan jika sudah selesai filmnya ya, atau ya masa edar. Kan masa edar ya. Kan kontrak nih, misalkan 2-3 tahun misalkan. Tahun pertama kalau saya kan yang saya kejar itu kan BEP investor dulu nih. Maka hasil ekonomi dari penjualan film tersebut ya sharing profit. Betul. Nah setelah kontrak selesai ya dia sudah tidak memiliki lagi. Ya hampir sama sih Paknya, hampir sama, di mana investor itu memiliki investasi di sini dengan jangka waktunya itu 20 tahun. Jadi selama 20 tahun si investor itu memiliki unit investasi di sini. Nah, pendapatannya dari passive income-nya. Di mana penginap itu kan setiap hari kita iklankan, kita marketkan ya, itu kita tawarkan dan hasilnya nanti kita bagi dengan investor per unit. Oh iya. Berarti setelah 20 tahun masa kerjasamanya selesai, unit jadi milik Mas Dede. Betul. Kembali lagi. Oh 299. Oh biar ada sisa buat ngopi bareng. Iya. Ya biar terkesan aja. Oke. Yang harga segitu cuma di Banyu Biru nih. 1 unit 299. Oke lah, di kepala saya 300 juta ya. 300 juta. Kontrak kita itu 20 tahun. 20 tahun. Passive income per bulannya 5 juta sampai 6 juta. 5 sampai 6 juta. Itu passive income itu mulai bergerak ketika unit jadi atau ketika unit sudah dipromosikan? Ketika unit kawasan sudah jadi lalu kita promosikan untuk penginapan. Sejak itu mulai berjalan. Sudah mulai berjalan sampai 20 tahun ke depan. Betul. Itu. Tetapi investasi saya yang senilai 299 tadi itu, ya, itu bisa saya terima di tahun enggak ke tahun. Saat mulai penginapan mulai kita jalankan, bulan berikutnya sudah kita kasih passive income. Oke. Investasi saya, BEP-nya? BEP-nya sekitar 5 sampai 6 tahun. Berarti saya punya umur 12 tahun. Iya, itu sisa keuntungannya.
itu dihitung